Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore bagi yang malam, bagi yang menonton video ini, video tutorial untuk mata kuliah desain web. Jadi ini video tutorial membantu Anda mempelajari desain web, mata kuliah desain web di era pandemi ini secara online. Nah, ini saya buatkan videonya. Desain web di kampus saya dan Pak Bambang. Nanti full kelas ini oleh saya. Kemudian nanti apa yang kita pelajari di sini, silabus dan RPP, materi peraturan penilaian. Silabus dan RPP nanti bisa Anda download di SIP, materinya bisa Anda download soft file, kemudian video tambahannya dari YouTube. Anda bisa lihat dari YouTube channel saya. Kemudian apa yang dipelajari di mata kuliah ini? Nanti kita teorinya pengenalan web, desain web, kemudian kita praktek membuat desain web dengan bahasa HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript. Final project 16 pertemuan kita membuat web statis sederhana. Belum masuk ke pemrogramannya karena nanti ada di mata kuliah pemrograman web di semester 4. Jadi ini full untuk CSS, HTML, dan JavaScript. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu apa itu web. Ya, biasa kita kenal website. Sebelum masuk ke web, kita harus tahu internet. Internet adalah jaringan komputer yang sangat besar, bisa meliputi seluruh dunia. Jaringan dari semua jaringan menggunakan protokol TCP/IP atau Internet Protocol. Kemudian layanan di internet ada HTTP, POP, ARC, FTP, Telnet, RDAP, Nmap, SOAP, VoIP, dan lain-lain. Penemu website pertama kali di tahun 91 oleh Sir Timothy John atau dikenal dengan Tim Berners-Lee dari Inggris. Sedangkan situs web yang terhubung dengan jaringan pertama kali pada tahun 91 memudahkan tukar menukar dalam memperbarui informasi sesama peneliti di tempat dia bekerja. Mengumumkan bahwa protokol internet protokol dengan menggunakan www atau www World Wide Web dapat digunakan secara gratis oleh publik. www atau World Wide Web, www adalah kumpulan dari web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk digunakan bersama-sama. Sedangkan maksud dari web itu sendiri adalah fasilitas hypertext yang mampu menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi, multimedia lainnya di mana data tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk membaca web itu sendiri kita menggunakan sebuah aplikasi atau program bernama web browser seperti Internet Explorer atau Edge, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, dan seterusnya. Website itu adalah keseluruhan, jadi tempat penyimpanan data atau informasi berdasarkan topik tertentu, seperti dalam kita analogikan seperti buku. Kemudian di dalam web buku itu atau web tersebut, website tersebut ada webpage atau halaman-halamannya. Kemudian di halaman webpage tentu ada covernya, ada di depannya disebut dengan homepage. Jadi kalian harus tahu bedanya antara website secara keseluruhan, webpage itu halamannya, kemudian homepage adalah sampul dari halaman atau kalau di buku sampulnya atau daftar isi menu sebuah situs web. Kalau digambarkan seperti ini, jadi ada homepage, ada webpage, ada
indeks biasanya, homepage-nya disebut dengan indeks. Kemudian situs web dan aplikasi web ada www, kemudian aplikasi web berupa halaman statis dan seterusnya. Nanti aplikasi web bisa digunakan untuk pribadi, perusahaan, jualan, e-commerce, e-learning, pembelajaran, e-government untuk pemerintahan, bisa untuk portal berita, mesin pencari, dan lain-lainnya. Nah, ini web client tadi sudah saya sebutkan, bisa merupakan perangkat lunak dijalankan di komputer user, perangkat navigasi dalam web, menampilkan dokumen web, bisa IE, Netscape, Opera, Conquer, Link, dan ada Chrome, ada Mozilla, dan seterusnya. Kemudian di sisi server ada web server yang dia tugasnya adalah menjalankan berfungsi agar dokumen web yang disimpan dapat diakses oleh user kita lanjutkan. URL adalah singkatan dari Uniform Resource Locator, cara penamaan alamat file di internet. Jadi kalau Anda tahu URL itu biasanya komplit dari HTTP protokolnya / domain, kemudian ada pathname. Jadi misalnya google.com, berarti HTTP Hypertext Transfer Protocol dengan alamat www atau worldwideweb.google.com. Kemudian protokol tadi, kemudian domain server, pathname, biasanya ada protokol HTTP, HTTPS, FTP. S-nya ini singkatan dari secure, lebih untuk keamanan, kemudian alamatnya apa, kemudian path filenya. Jadi nama foldernya, file name-nya, extension-nya, HTML atau PHP, dan lain-lain. Ya, jadi pengalamatan file ini dideskripsikan di RFC 1.1738, kemudian contoh alamat URL misalkan Ugris ACID, TB ACID, google.com, Indymedia, dan seterusnya. Kenapa kita harus pakai URL? Karena seperti alamat, jadi kalau rumah itu harus punya alamat yang ditunjukkan dalam web itu, dalam dunia internet itu harus punya alamat sendiri-sendiri dan berbeda. Nah, itu sebagai pengidentifikasi sebuah dokumen di situs web, sehingga kita mudah dalam mengakses suatu dokumen dan memberikan penamaan berkas dokumen pada situs web, serta kita akan mudah mengingat daripada kita nanti menuliskan IP-nya 203 sekian, itu diganti dengan yang mudah dibaca. Misalnya kita pesan alamat domain dengan nama Ugris ACID dan seterusnya. Nah, ini kalau Anda perhatikan di sini harus Anda tahu bedanya. Kalau internet itu analogiknya seperti jalan, domain name itu nama alamatnya seperti Google dan lain-lain. Kemudian hosting itu lahannya, tempatnya, dan kita membangun rumahnya atau disebut dengan website. Nah, pada kuliah ini kita akan mencoba mendesain rumah tersebut atau website. Bagaimana web bekerja? Pertama, dari user mengetikkan URL atau alamat di web browser, bisa Chrome, Safari, dan lain-lain. Kemudian request ke web server, dia akan mencarikan mana yang cocok, kemudian dia akan kembali dengan protokol TCP/IP, header body-nya HTTP response, kemudian kembali ke klien, kemudian dimunculkan kembali ke usernya. Jadi kita bisa melihat setelah diproses oleh web browser, minta request ke server, kembali ke respon ke klien. Nah, ini seperti gambarannya seperti ini, browser minta ke ISP server, order server, host server, kemudian kembali ke user. Oke, ini mungkin untuk URL dan lain-lainnya, nanti file materi bisa Anda download. Komponen teknologi web, nanti ada web client sudah jelaskan, server, URL, singkatan HTTP, HTML. Nah, ini nanti
bahasa pertama kali yang kita pelajari adalah bahasa penulisan untuk web, desain web, yaitu menggunakan HTML, kemudian CSS, dan terakhir JavaScript. Jadi ini meskipun ada banyak nanti PHP, ini nanti di pemrograman web, nanti di semester 4 PHP pemrograman web, kemudian di semester ini HTML, CSS, dan JavaScript. Ini protokol, nanti kita masuk ke HTML di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.